Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sekalian, beberapa waktu belakangan ini kita disuguhi berita yang cukup heboh ya, tentang pawang hujan ya. Mungkin yang bikin cukup heboh karena kejadiannya di salah satu acara yang berlevel internasional ya. Jadi mata dunia sedang tertuju ke sana, otomatis jadi berita internasional. Dan itu masih nyambung sampai sekarang karena kejadiannya dengan tema yang sama masih ada gitu. Ya, saya secara tidak sengaja ketemu beritanya di media sosial, tiga acara yang dipawang hujani ya, dipawang hujani, tapi gagal gitu, pawang hujannya gagal. Dan terakhir itu yang saya lihat konser musik dipawangi ya, dengan pawang hujan, tapi hujan sampai 3 kali katanya. Tapi kita bukan mau bahas itu ya, biarin aja lah ya. Komentar netizen kayaknya udah cukup lah. Saya cuma teringat satu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau. Beliau menulis satu kisah yang bagi saya kisah ini sangat unik ya. Jadi ada seorang ulama yang dipenjara. Nah, beliau namanya Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khalis Al-Ashkari. Wafat tahun 203 Hijriah. Beliau salah satu cucu Nabi SAW, Asy-Syarif ya, atau sekarang lebih dikenal kita menyebutnya Habib. Seorang Habib. Beliau di penjara. Biasanya kalau ulama di penjara persoalannya politik biasanya ya, terpidana politik. Nah, ketika itu terjadi musim kemarau panjang ya, sudah sangat lama tidak turun hujan yang menyebabkan paceklik, gagal panen kan. Akhirnya Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil memerintahkan masyarakat, warganya untuk keluar berkumpul di lapangan untuk sholat istisqa, minta hujan. 3 hari berturut-turut orang-orang keluar untuk sholat istisqa, minta hujan, tapi hujan gak turun-turun ya. Allah gak turunkan hujan. Kemudian orang-orang Nasrani di masa itu keluar bersama dengan pendeta mereka untuk minta hujan. Kemudian pendeta itu mengangkat tangannya ke langit ya. Kemudian tiba-tiba awan hitam berkumpul di langit ya, kemudian turun hujan. Dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Besok mereka keluar lagi, minta hujan lagi, turun lagi ya. Dan ini membuat masyarakat menjadi bimbang. Orang-orang yang katakan lemah imannya menjadi ragu dengan kebenaran agama ini ya. Bahkan sebagiannya ada yang murtad. Dan ini membuat khalifah menjadi khawatir. Akhirnya khalifah memberikan perintah untuk memanggil Al-Habib ya, Asy-Syarif Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khalis Al-Ashkari. Dipanggil ke istana ya, dari penjara. Kata khalifah kepada Al-Habib Abu Muhammad, temuilah umat kakekmu Muhammad sebelum mereka binasa. Maka kata Al-Habib, kata beliau, kumpulkanlah orang-orang besok. Maka dikumpulkanlah orang-orang ya. Disebutkan di situ beliau juga minta tahanan-tahanan politik itu dibebaskan. Maka besoknya semua berkumpul dan masih seperti yang kemarin ya, orang-orang Nasrani dulu berkumpul dengan pendeta mereka. Kemudian pendeta mereka mengangkat tangannya.
Seketika itu yang tadinya panas tiba-tiba menjadi mendung, ya, awan-awan hitam berkumpul, ya, angin sudah mulai terasa, ya, seperti suasana mau hujan. Kata Abu Muhammad, pegang tangan pendeta itu. Ketika sedang angkat tangan itu, pegang tangannya. Ternyata tangannya memegang sesuatu. Ya, diambil itu, kata Al-Habib Abu Muhammad kepada pendeta itu, coba kamu minta hujan lagi. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya lagi minta hujan. Suasana yang tadinya mendung, ya, angin sudah mulai terasa, angin dingin mau hujan, tiba-tiba cerah kembali. Awan-awan berserak lagi, ya, anginnya hilang, ya, matahari bersinar terang lagi. Orang-orang menjadi kaget, ya, terheran. Kemudian Khalifah mengatakan, wahai Abu Muhammad, apa itu? Kata Al-Habib, ini tulang Nabi. Pendeta ini mengambilnya dari kuburan. Ya, kata beliau, tidaklah tulang seorang Nabi dihadapkan ke langit, melainkan langit akan menurunkan hujan yang lebat. Ya. Kemudian kalimat ini dibuktikan oleh orang-orang, tulang itu diangkat, kemudian turun hujan yang lebat. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya perbaiki iman kita dan ilmu kita. Jangan mudah kita tertipu dengan apa yang tampak, ya. Apa yang tampak oleh mata kita tuh belum tentu benar. Karena mata kita ini melihat terbatas. Bisa jadi ada yang tidak terlihat di bagian itu, atau mata kita yang sedang tidak normal ketika melihat sesuatu. Jadi timbang-timbanglah satu hal itu dengan iman, dengan ilmu. Menimbang itu dengan iman, dengan ilmu. Kalau ilmunya nggak cukup, tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, tanya kepada orang yang tahu kalau kamu nggak tahu. Jangan sok tahu. Ya. Ya, ujian di akhir zaman ini berat. Ya, kalau ujian yang ringan-ringan saja kita gagal, rusak iman kita, ya, kalah keteguhan hati kita, apalagi nanti datang ujian yang besar. Dajjal belum keluar, belum, tapi pengantar-pengantarnya udah ada, ya, sebagai pelajaran bagi kita agar nggak mudah tertipu nanti ketika Dajjal yang sesungguhnya muncul, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan iman kita, ya, memperbaiki diri kita, menambah ilmu kita, ya, kita jadikan iman dan ilmu kita sebagai tolak ukur, ya. Semoga bermanfaat, dan mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share agar manfaatnya dirasakan semakin banyak orang. Afwan minkum, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.